Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan di hari-hari menyongsong Natal Kristus. Dan kita masih berada dalam minggu Advent yang ketiga. Kita patut mensyukuri Tuhan. Dan kita patut untuk merenungkan kasih Tuhan yang ajaib bagi kita. Oleh karena itu saya mengajak kita untuk kita berdoa dan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang besar bagi kami, sehingga hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami dari kebenaran-Mu ya Bapa, mampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Putra Natal, kami telah berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, saya mengajak kita untuk kita membaca firman Tuhan dari Yesaya pada pasalnya yang ke-9 ayat 5 dan ayat yang ke-6 untuk kita merenungkannya di masa Advent yang ketiga ini. Demikianlah firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Firman Tuhan juga dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16 dikatakan begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, setiap kali kita masuk kepada masa raya Natal, mulai dari minggu-minggu Advent pertama, kedua, ketiga, dan keempat, kita diingatkan akan kasih Allah yang besar bagi kita. Sebagaimana dikatakan firman Tuhan, bahwa Kristus Tuhan adalah anugerah Allah bagi kita. Itulah yang tadi saya bacakan kepada kita, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Saudaraku, tema kita hari ini adalah pemberian yang spesial, atau dalam bahasa Inggrisnya special gift. Ketika kita mendengarkan tangisan bayi yang baru lahir, kita begitu bersuka cita. Apalagi jika dikatakan bayi yang lahir itu adalah laki-laki. Ada satu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Apalagi kelahiran yang dimaksudkan Alkitab pada bagian ini adalah kelahiran Dia, Yesus Juru Selamat. Oleh Yesaya berkata bahwa Dia adalah Raja damai, diberikan kepada kita. Seorang putra diberikan kepada kita. Yesus adalah pemberian Allah Bapa kepada kita, untuk penebusan kita, untuk menyelamatkan kita. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita merenungkan pemberian, apalagi adalah pemberian yang terbaik di dalam Kristus Juru Selamat kita, maka tentulah kita tidak mungkin dapat membalaskan. Bagaimana kita memberikan yang lebih baik atau menerima yang lebih baik daripada pemberian ini? Allah lah yang memberikan yang terbaik bagi kita. Karena Dia adalah pribadi yang kudus. Dia adalah pribadi yang suci. Raja di atas segala raja. Dia datang di tengah dunia ini. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Yesaya telah menubuatkan bagian ini 700 tahun sebelum Yesus datang di tengah dunia. Sama halnya seperti Nabi Mika yang menubuatkan tentang tempat lahirnya, yaitu Bethlehem. Bahwa dinubuatkan dari sanalah akan lahir, akan datang dari sana seorang raja besar, yaitu juru selamat kita,
Yesus Kristus. Betapa lamanya bangsa Israel menantikan janji dalam nubuatan itu. Tatkala mereka mendengarkan nubuatan Yesaya bahwa seorang putra diberikan untuk kita, mereka menunggu 700 tahun untuk menantikan kedatangannya. Itulah sebabnya tatkala mereka mendengarkan dia telah datang, maka tentulah mereka akan berbahagia. Pribadi yang ditunggu begitu lama telah didatangkan atau telah didapatkan di dalam pribadi Yesus Juru Selamat kita. Saudara-saudara, ini juga mengingatkan kita bahwa setiap apa yang dijanjikan Tuhan itu pasti akan digenapi. Bapa telah menjanjikan kedatangan putranya, yaitu Kristus Juru Selamat. Dia pun datang. Dan hari ini kita merenungkannya kembali. Marilah kita menikmati dengan penuh sukacita dan penuh bahagia bahwa kita memiliki Sang Immanuel, yang artinya Dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Saudaraku, di bawah pohon Natal ini saya menyampaikan renungan bagi kita bahwa kita pantas bersyukur, kita pantas memuliakan Dia. Apalagi di masa-masa pandemi COVID-19 ini secara global, kita semua membutuhkan pribadi yang rela mendampingi kita, menyertai kita di saat bagaimanapun dalam kehidupan ini. Dia selalu ada untuk menyertai kita. Kiranya renungan firman Tuhan ini membuat kita hidup lebih bersemangat lagi dan lebih mensyukuri Tuhan hari demi hari demi kemuliaannya. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang besar bagi kami. Hari ini kami telah merenungkan bahwa Engkau telah memberikan seorang putra, pemberian yang terbaik yang tidak mungkin kami dapatkan dari siapapun selain daripada Engkau. Kami bersyukur buat pemberian ini. Kami bersyukur buat Kristus yang diberikan demi kami, untuk kami, demi penebusan dosa kami. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang menyertai kami setiap saat. Bahkan di saat tersulit sekalipun di dunia ini, kami yakin Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Jika ada di antara mereka yang lemah, biarlah Engkau yang menguatkan. Yang sakit, biarlah Engkau yang menyembuhkan. Yang berkekurangan, biarlah Engkau yang mencukupkan. Kami berdoa juga ya Allah, kami bagi mereka yang memiliki pergumulan, berilah mereka solusi. Berilah mereka jalan keluar dari seluruh masalah yang mereka hadapi. Kami berdoa buat bangsa ini, buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gugus tugas COVID-19, bahkan sampai kepada pemerintahan terendah tingkat RT. Tolonglah mereka semua untuk mereka dapat melakukan tugas mereka dengan baik mengatasi dampak pandemi ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Allah kami buat saudara-saudara kami yang bertugas sebagai tenaga medis, berkati mampukan mereka. Inilah doa kami kepadamu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Putra Natal, Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Salam saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan. Nikmati kebahagiaan dan sukacita Natal. Kita memiliki Kristus Tuhan Sang Immanuel menyertai saudara, menyertai saya sampai selama-lamanya. Jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan, jaga kesehatan. Selalu rajin untuk mencuci tangan. Pakai masker. Hindari pertemuan-pertemuan yang tidak begitu penting. Jaga jarak antar personal. Ingatlah selalu untuk rajin berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Karena Tuhanlah kekuatan bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin.